Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Sudah siap belajar pada pagi hari ini? Siap. Ya, berhubung sudah siap, mari kita lihat dulu sekitar kalian apakah ada sampah atau tidak. Bisa dipungut terlebih dahulu. Tidak ada, oke, tidak ada. Karena tidak ada, ketua kelas yang hari ini tidak hadir ada? Hadir semua Pak Guru. Baik, hadir semua ya. Bisa dipimpin doa ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Posisi berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, berhubung bulan depan adalah bulan kemerdekaan, maka pada pagi hari ini marilah kita bernyanyi 17 Agustus untuk jiwa nasionalisme kita. Bisa adik-adik? Bisa. Baiklah, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sebelum kita memasuki materi panen dan pasca panen, alangkah baiknya kita mengingat terlebih dahulu materi sebelumnya. Ada yang masih ingat materi sebelumnya? Saya. Baik. Linda, silakan berdiri, nak. Jadi Pak Guru, ada 3 materi yang kita belajar kemarin. Ya, ada 3 materi yang kita belajar kemarin, yaitu Persiapan budaya, persiapan budidaya, yang kedua ada memelihara ikan, yang kedua pemelihara ikan, dan yang terakhir kualitas air dan hama. kualitas air, hama, dan penyakit. Tepuk tangan dulu untuk Adinda. Ya, hari ini kita akan belajar tentang penanganan panen dan pasca panen. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, menerapkan persiapan peralatan pada proses panen. Peserta didik diharapkan dapat menerapkan penyiapan peralatan, wadah, dan bahan untuk pemanenan ikan. Yang kedua, memahami proses penanganan pasca panen. Peserta didik dapat mengenali langkah-langkah penting dalam penanganan pasca panen. Selanjutnya yaitu, pernahkah kalian melihat proses pemanenan? Pernah ya? Alat apa saja sih yang digunakan dalam proses pemanenan? Ya, jaring, seser, apalagi? Timbangan, wadah itu seperti apa ya? Loyang, ember, apalagi? Aerator, terus box styrofoam. Baik. Selanjutnya, manfaat pembelajaran yaitu apabila menerapkan proses penanganan panen dan pasca panen dengan baik dan benar, maka akan menjaga kualitas ikan sehingga umur simpan dari ikan tersebut akan lebih lama. Nah, ada 3 penilaian yang akan saya nilai kepada kalian. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Bagaimana penilaian sikap tersebut? Saya akan amati kalian karakter tiap masing-masing dari kalian. Yang kedua yaitu penilaian keterampilan.
yang akan saya nilai pada penilaian keterampilan, yaitu melalui pemecahan masalah pada LKPD yang nanti sebentar akan saya bagikan. Yang ketiga yaitu penilaian pengetahuan atau post-test. Post-test itu akan di akhir pembelajaran. Bisa adik-adik? Bisa. Baik, kita masuk di materi penanganan panen dan pasca panen. Ada yang tahu apa sih arti dari panen? Apa sih arti dari pasca panen? Ada yang tahu? Baik, berdiri nak. Panen ikan adalah kegiatan mengumpulkan atau mengambil ikan dari lingkungan budidaya, seperti kolam atau tambak. Panen ikan dilakukan setelah ikan mencapai ukuran yang siap untuk dipasarkan atau dikonsumsi. Yang dipasarkan atau siap dikonsumsi yang telah diambil. Berarti yang telah dipanen ya. Tepuk tangan untuk saudari Ajuna. Yang kedua yaitu pasca panen. Ada yang bisa arti dari pasca panen menurut kalian apa sih pasca panen itu? Ya. Pasca panen perikanan adalah rangkaian tindakan dan perlakuan yang diberikan pada hasil perikanan tersebut hingga produk tersebut sampai ke tangan konsumen dengan tujuan utama menjaga kualitas, kesegaran, dan keamanannya. Ya, tepuk tangan dulu untuk Ina. Tepuk tangan. Ya, baik, pasca panen itu berarti hasil yang telah dihasilkan kan? Yang telah dihasilkan. Habis itu kita akan lakukan apa sampai ke pengantaran ke konsumen. Selanjutnya yaitu teknik penanganan panen pasca panen ikan air tawar. Karena ikan itu ada ikan air tawar, ikan air laut ya. Yang ini akan saya ajarkan yaitu tentang ikan air tawar, di mana pemanenan dengan benar dilihat dari waktu panen. Waktu panen yang baik itu ada pagi hari dan sore hari. Yang kedua yaitu alat yang digunakan tidak melukai ikan. Apabila melukai ikan maka akan terjadi penurunan mutu terhadap ikan. Terus selanjutnya penyortiran, dipisahkan ikan berdasarkan kualitas dan ukuran. Selanjutnya ikan yang cacat atau mati itu kita singkirkan terlebih dahulu. Selanjutnya pendinginan atau pengawetan. Pendinginan dan pengawetan yaitu menggunakan es batu untuk menjaga mutu dari ikan tersebut. Selanjutnya pengemasan yaitu menggunakan wadah seperti apa anak-anak? Kotak plastik, styrofoam, dan ember bersih. Ya, selanjutnya yaitu transportasi. Apabila kita mengantarkan ke konsumen ikan dalam keadaan hidup, maka sebaiknya menggunakan aerator. Dan ikan yang masih segar menggunakan box. Selanjutnya peralatan panen ikan air tawar. Yang pertama apa anak-anak? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Yang keempat? Selanjutnya apa? Ya, langsung. Selanjutnya. Ya, langsung tepuk tangan dulu. Selanjutnya akan kita amati video pembelajaran. Siap anak-anak? Siap. Baik, akan saya putarkan ya adik-adik. Ya mati ya. Ini memasang jaring ya.
dalam skala besar yang akan ditangkap. Ini proses penangkapan ikan ya. Ini menggunakan sesek. Ini ditimbang untuk melihat ukuran dari ikan tersebut, berat dari ikan. Ini mengemas ikan. Apabila ada permintaan dari konsumen ikan dalam keadaan hidup, maka dibungkus menggunakan plastik dan diisi oksigen. Nah, isi oksigen kan? Setelah diisi oksigen, kita ikat tanpa ada udara lagi yang akan keluar. Nah, setelah itu kita masukkan ke box untuk pengangkutan ke konsumen. Nah, sudah melihat video pembelajaran kan adik-adik? Nah, saya akan membagikan LKPD yang akan kalian diskusikan ke teman-teman kalian. Boleh adik-adik? Boleh! Nah, di LKPD ini akan saya bagikan sebentar. Kalian memilih 2 alat, langsung kalian tulis alat digunakan tersebut digunakan untuk apa, dan apabila tidak menggunakan alat tersebut apa yang akan terjadi. Boleh? 2 satu kelompok, berhubung ada 4 kelompok, jadi satu kelompok 2 alat. Nanti pada saat presentasi ada yang memperagakan di sini mengambil alat apa saja yang akan dipresentasikan. Bisa? Bisa. Kelompok 1. Sama dan langsung kerjakan ya. Ini kelompok 2. Nah, untuk kelompok 3 bisa dilihat terlebih dahulu apa saja yang akan kalian ambil dan kalian akan catat kegunaan dari alat tersebut. Kalau misalnya kalian tidak tahu, ada di situ lagi ya.
Nah, ini dia yang akan kalian amati, yang di sebelah kiri. Ini sebelah kiri, itu yang akan kalian tulis di LKPD. Apa saja yang akan kalian ambil? Satu kelompok ada dua. Jadi di sini misalnya kelompok 1 ambil jaring dan aerator. Nah, sebentar satu orang perwakilan mengambil alat tersebut menjadi alat peraga. Sudah paham adik-adik? Nah, di sini bisa dipilih karena ada 8 kelompok, pilih ya, satu kelompok 2. Silahkan mulai mengerjakan. Jangan sampai sama ya. Jadi kelompok 1 misalnya, kelompok 1 saya, kelompok 1 mengambil jaring dan aerator, kelompok 2 mengambil ember dan apa, kelompok 3. Sudah dipikirkan? Ya. Jadi kelompok 1 mengambil apa, Nak? Jaring dan aerator. Oke, jaring dan aerator. Jadi kelompok lain tidak bisa lagi mengambil jaring dan aerator ya. Kelompok 2 mengambil apa? Ember plastik. Ya, ember plastik dan timbangan digital. Berarti kelompok lain juga sudah tidak bisa mengambil yang kelompok 1 dan kelompok 2 pilih. Kelompok 3 mengambil wadah penampung dan es batu. Kelompok 4 berarti sisanya ya, tabung oksigen dan loyang sortir. Silakan menjawab. Mengisi LKPD adik-adik. Supaya tidak foto LKPD nanti ditulis dulu di situ kan? Tulis dulu di kertas. Untuk kelompok 1 misalnya mengambil jaring, berarti jaring straight seser ya. Karena kalau jaring menggunakan besar, jadi saya bawa seser. Jadi di situ presentasi jaring atau seser. Jadi perbedaan antara jaring dan seser jangan lupa ya. Ada nggak ditulis? Kalau apa yang penting-penting, kalau ditulis. Konsumsi kok dari konsumsi juga sampai 50 sampai 40 kilo. Ikan-ikan yang konsumsi nih maksud habis panen ikan mau timbang terlebih dahulu.
lihat di situ apa yang tidak digunakan. Kalau misalnya tidak ada timbangan, apa yang akan terjadi? Kamu tidak akan tahu kan? Masih ada waktu untuk mengerjakan ya? Ayo dipikir lagi, direnungkan lagi nak.
pada saat kalian mau tangkap berapa kilo itu mau timbang satu ekor itu berapa kilo? Tidak ada satu kilo ekor 8 kilo. Oh. Lima menit lagi kita akan presentasi ya. Iya, kerjakan dulu. Tiga menit lagi ketua-ketua kelompok bisa mendiskusikan siapa yang akan memaparkan presentasi pada pagi hari ini. Ya, nanti siapa yang akan presentasi, siapa yang akan mengangkat alat peraga ya. Dan di depan yang mau mengangkat alat peraga, misalnya diambil ember, berarti angkat ember. Mengerti adik-adik?
Sudah siap ketua-ketua kelompok masing-masing sudah siap? Sudah ditunjuk siapa yang akan presentasi dan siapa yang akan mengangkat alat peraga? Baiklah, presentasi pada pagi hari ini akan kita mulai. Kita akan acak nomor presentasi atau langsung dari kelompok 1 hingga kelompok 4. Mulai dari kelompok 1. Baiklah, kelompok 1 sudah siap memaparkan hasil diskusi. Baik, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kami. Nah, jadi di sini kami mengambil 2 alat. Yang pertama yaitu jaring atau seser seperti yang ditunjukkan Kak Adinda. Kemudian yang kedua adalah vibrator. Nah, jadi adapun perbedaan antara jaring dan seser. Jadi jaring adalah alat besar berupa anyaman lubang digunakan untuk menangkap ikan dalam jumlah yang banyak. Sedangkan seser adalah alat kecil berupa bingkai dan jaringan halus yang digunakan untuk menangkap ikan kecil serta serangga air secara manual. Kemudian yang kedua ada alat aerator. Jadi kegunaan dari alat aerator yaitu sebuah mesin penghasil gelembung yang gunanya menghasilkan oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh ikan. Nah, apabila tidak menggunakan aerator, maka ikan dapat mengalami kekurangan oksigen yang berujung pada stres, penurunan nafsu makan, dan mudah terserang penyakit sehingga mengalami kematian. Nah, jadi itulah hasil presentasi dari saya. Apakah ada kelompok-kelompok yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Ayo nak, yang ingin bertanya, baik dari Dea. Dea kelompok berapa dulu, perkenalkan nak? Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Saya ingin memberikan pertanyaan pada kelompok 1. Pertanyaannya yaitu, kan tadi seser yang diperkenalkan ukurannya kan kecil. Apabila kolamnya besar, apakah masih menggunakan seser atau ada alat lain yang digunakan dan lebih besar? Sekian, terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan lain dari kelompok 2 dan 4? Selain kelompok 3, kelompok 2 dan 4, ada pertanyaan? Sudah paham berarti ya kelompok 2 dan 4? Ayo nak, silahkan. Baik, tolong berikan saya waktu 1 menit. Ya. Pertanyaannya, apabila kolam tersebut besar, maka apakah tetap menggunakan jaring yang berukuran kecil atau menggunakan peralatan lain hingga bisa memaksimalkan semua ikan dapat ditangkap, begitu ya? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Nah, jika kolamnya besar, sebaiknya beralih ke penggunaan jaring untuk efisiensi panen. Nah, contoh jaring yaitu seperti yang sudah ditampilkan pada video pembelajaran tadi. Akan tetapi, untuk menggunakan jaring tersebut harus dengan kapasitas orang yang banyak, agar ikan yang kita hasilkan juga bisa dalam jumlah yang banyak. Jadi, apakah kelompok 3 menerima jawaban dari saya? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri aplaus untuk kelompok 1. Dan dilanjutkan presentasi oleh kelompok 2. Silakan, siapa yang akan presentasi? Ya, baik. Satu orang bisa di alat peraga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan diskusi kami. Yang kami ambil yang pertama ember plastik. Kegunaan dari ember plastik yaitu menampung ikan pada saat panen sehingga mempermudah pengangkutan. Nah, apa yang akan terjadi apabila tidak menggunakan ember tersebut? Sulitnya dalam mengangkut ikan sehingga mengakibatkan ikan sulit diangkat dan mempercepat kebusukan. Yang kedua, timbangan digital. Timbangan digital yaitu untuk mengetahui berat atau hasil jumlah besar ikan 2-3 kilo dari ikan sehingga mempermudah penyortiran. Nah, apa yang akan terjadi apabila tidak menggunakan timbangan digital? Apabila tidak menggunakan timbangan digital, sulitnya mendapat hasil atau bobot sehingga penyortiran akan semakin lama. Itulah hasil presentasi dari saya. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya dari kelompok 1? Baik. Perkenalkan nama dulu nggak? Ya. Saya Adinda Dewi Setiabran dari kelompok 1. Izin memberikan pertanyaan untuk kelompok 2. Nah, kira-kira kalian bisa menyebutkan apa fungsi utama dari timbangan digital ini dalam proses pemanenan? Boleh Ya, terima diperbesar kasih. lagi suaranya, Adinda, karena mungkin tidak terdengar. Oh, iya. Jadi pertanyaannya yaitu kira-kira apa fungsi utama dari timbangan ini dalam proses pemanenan? Baik, kami sudah menangkap pertanyaan dari kelompok 1. Izinkan kami untuk menjawab pertanyaan. Berikan kami waktu dalam 1 menit. 1 menit ya. Nanti yang akan menjawab diedar ya untuk teman yang lain lagi yang akan menjawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang saya akan serahkan kepada Rahmatia. Ya, baik, silakan Rahmatia. Baik, yaitu agar bisa menentukan hasil atau bobot dalam jumlah ikan 2-3 kilo, yang sama seperti membantu juga memastikan akurasi dalam transaksi jual beli dan juga mengontrol kualitas produk. Apakah kelompok 1 sudah Baik, izin Menanggapi. pertanyaan tambahan. Nah, kira-kira kan ada 2 jenis ikan, yaitu air tawar dan air laut. Nah, kira-kira dalam penimbangan ikan itu untuk air tawar dan air laut beda timbangan atau tidak? Atau sama? beda? Oh, beda. Coba berikan jawaban. Jadi kalau untuk timbangan dari ikan air laut, kalau dalam jumlah banyak ikannya bisa memakai timbangan yang agak lebih besar. Dan kalau untuk jumlah ikan yang sedikit atau kecil bisa juga menggunakan timbangan yang seperti ada di depan. Pas. Baik, itulah hasil pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah jelas ya untuk kelompok 2. Tadi pertanyaannya itu apabila menggunakan timbangan misalnya di air laut, ikan-ikan yang dari laut, berarti menggunakannya timbangan yang lebih besar. Timbangan yang lebih besar itu agar kan ikan dari air laut itu kan bertonton. Jadi timbangannya juga pakai timbangan jantung yang untuk mengukur berat dari ikan tersebut. Karena ikan kalau misalnya menggunakan timbangan digital yang kecil, berarti untuk ukuran yang dari kolam hasil panen
dari kolam rumahan. Misalnya kita dapat mengukur satu ikan tersebut, misalnya ikan konsumsi itu misalnya kita bisa memilih, Mas saya mau ambil ikan yang ukuran 2 kilo, jumlahnya 4. Nah kita angkat di situ ikannya, kita panen 4 ekor, berarti harus dalam angka 2 kilo begitu. Jadi itu menggunakan sesuai dengan ukuran ikan. Kalau ukuran ikan besar berarti menggunakan timbangan yang besar. Kalau misalnya ikannya rumahan atau skala kolam, berarti kita menggunakan timbangan. Sudah paham di sini ya? Ya. Oke, baiklah, kita akan lanjut ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rizky perwakilan dari kelompok 3 izin memaparkan hasil diskusi kami. Nah, kami di sini mengambil alat panen ikan yaitu wadah penampung atau box. Penggunaan dari alat tersebut mempermudah perakutan pada saat penangkaran pada konsumen. Apa yang akan terjadi apabila tidak menggunakan alat tersebut? Sulit mengangkut ikan pada saat penangkaran para konsumen. Nah, yang kedua, kita mengambil es batu. Penggunaan dari es batu ialah untuk memperlambat proses penurunan ikan dikarenakan es batu dapat menahan enzim-enzim pada tubuh ikan sehingga memperpanjang umur si ikan tersebut. Nah, apa yang akan terjadi apabila tidak menggunakan alat tersebut? Dapat mempercepat pembusukan ikan dikarenakan enzim akan mudah terurai sehingga ikan tersebut tidak bisa dikonsumsi lagi. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 menjelaskan bagaimana jika tidak ada box untuk menampung ikan. Apakah ada alternatif lain? Tolong ini boleh dibesarkan lagi suaranya karena tidak kedengaran sampai di sini. Bagaimana jika tidak ada box untuk menampung ikan? Apakah ada alternatif lain? Butuhkan waktu 1 menit untuk mencari jawaban. Sudah jelas pertanyaannya? Apabila tidak ada box atau tidak ada wadah penampung, apakah ada alat lain yang bisa menjadi alternatif untuk menampung ikan? Nah, orang itu di situ ya diskusinya lebih enak. Ya. Kelompok 3 tadi mengambil wadah penampung dan es batu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan kepada kelompok 3. Kasih kesempatan untuk orang lain untuk menjawab. Besarkan suaranya ya. Baik, nanti akan dijawab oleh si aliran saya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yaitu Suaranya dibesarkan.
apabila di sekitaran kalian tidak ada es batu, apa yang akan kalian lakukan atau apa yang bisa digantikan selain es batu? Nah, jawabannya manfaat es batu itu apa dulu? Kalau tidak ada es batu, bisa digantikan dengan apa? Kelompok lain juga bisa menambahkan apabila ada yang kelompok lain yang tahu pertanyaan atau jawaban dari kelompok 3, bisa kita diskusikan bersama. Silahkan kau bisa gabung dengan teman kamu. Sini. Apabila ada kelompok lain yang ingin mendapatkan jawaban, dipersilakan sebentar ya. Alternatif lain selain menggunakan es batu, misalnya kalian berada di desa terpencil yang tidak menggunakan listrik, berarti karena es batu tersebut kan dingin. Kalau misalnya di desa terpencil tidak ada lampu, tidak ada listrik, berarti dia tidak menggunakan kulkas untuk membuat es batu. Nah, apa siasat kalian untuk menggantikan es batu tersebut? Menit lagi waktu untuk kelompok 3. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Sudah mereka semangat mencari jawaban. Ayo, alternatif apa yang akan kalian lakukan apabila di tempat tersebut tidak ada es batu? Nanti kelompok lain bisa menambahkan ya. Ini dari kelompok 4, Septian. Dan kelompok 1.
Ayo nak, sudah? Ayo nak, silakan untuk kelompok 3, siapa yang akan menjawab? Ayo. Ayo kelompok 3. Ayo, silakan berdiri. Kasih suaranya, volume suaranya tolong dibesar. Pertanyaan dari Kak Dinda akan dijawab oleh Stiano Besar. Baik, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Soalnya yaitu bagaimana jika di sekitar kita tidak ada es batu, apa yang bisa menjadi alternatif lain? Yaitu jawabannya kain basah dingin atau kain yang terendam garam. Yang berikut pengemasan dengan isolasi termal seperti styrofoam atau box. Iya. Baik, Kak Dinda menerima. Apa masih ada sanggahan? Dari kelompok lain? Tidak ada. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bersama posisi kelompok 3. Ya, jadi kalau misalnya tidak ada es batu, berarti kita bisa menggunakan kain basah yang bisa dilumuri dengan garam. Ya. Itu untuk memperpanjang umur simpan. Tujuan dari pengangkutan tersebut memperpanjang masa simpan seperti tujuan dari es batu. Bisa? Ya. Sudah paham adik-adik? Baik, kita lanjut ke kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Jadi bahan yang kami ambil ada 2, yaitu tabung oksigen dan loyang sortir. Loyang sortir nak, angkat loyang. Ya. Tabung yang pertama tabung oksigen. Kegunaan dari bahan tersebut akan ditambahkan ke dalam kantong plastik yang berisi ikan dan air. Digunakan untuk bernapas dan bertahan hidup pada saat pengantaran di konsumen. Apa yang akan terjadi apabila tidak menggunakan alat tersebut? Ikan akan cepat kehilangan oksigen pada saat pengantaran di konsumen sehingga ikan tersebut tidak dapat dikonsumsi. Yang kedua, loyang sortir. Kegunaannya alat atau wadah yang untuk melakukan penyortiran sehingga memisahkan ikan berdasarkan ukuran. Apa yang akan terjadi jika tidak ada loyang sortir? Lambatnya penyortiran sehingga dapat menurunkan mutu ikan atau kualitas ikan dari ikan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang mau bertanya, dipersilakan. Oke, baik. Dari kelompok 2, silakan perkenalkan nama dan dari kelompok berapa. Perkenalkan, nama saya Jabza Sanderahma dari kelompok 2. Izinkan saya untuk bertanya. Pertanyaannya adalah apa kegunaan dari tabung oksigen? Kegunaan dari tabung oksigen. Baik, Baik, terima terima kasih. kasih atas pertanyaan. Apakah dari kelompok lain masih ada pertanyaan? Saya mungkin saya dari kelompok 1 mengenai loyang itu, ya. Loyang sortir. Jadi mengapa harus menggunakan loyang sortir seperti itu atau yang berlubang? Kenapa tidak menggunakan loyang besi seperti itu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Apakah masih ada? Baik, terima kasih. Jadi berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan.
Ya. Waktunya 2 menit dari sekarang. Bisa kembali ke tempat. Baik. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan tadi akan dijawab oleh rekan saya, yaitu Kak Dinda. Saya akan menjawab yang pertama dari kelompok 2. Bisa dibesarkan suaranya, Dinda? Perlu diketahui, penggunaan oksigen ialah untuk mengganti udara yang masuk. Karena seperti yang kita lihat pada video yang sudah ditayangkan oleh Pak Guru, di mana ikan hasil panen dimasukkan ke dalam plastik dan plastik tersebut diikat. Dan tujuannya untuk memperpanjang masa hidup ikan. Apakah sudah merasa puas dengan pertanyaan saya? Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Alasan menggunakan loyang yang berlubang untuk menyeleksi ukuran yang berbeda-beda. Misalnya, loyang berukuran 2 mil untuk ikan yang berukuran 2 mil juga. Dan begitu juga pada ikan yang berukuran 4 mil akan menggunakan loyang berlubang yang ukuran 4 mil juga. Apakah sudah rasa puas dengan pertanyaan? Jawaban saya? Puas. Baik, terima kasih. Jadi Sekian. sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus lagi untuk kelompok 4 dan untuk kelas 2. Baik, setelah presentasi kelompok, sudah paham semua anak-anak? Ya. Sudah paham tentang peralatan panen ikan air tawar? Ya. Mulai dari jaring sudah paham? Ya. Aerator? Ya. Ember plastik? Ya. Hingga loyang sortir? Ya. Sekarang kita ke ice breaking biar kita lebih leluasa sebelum kita masuk ke latihan soal atau post test. Sudah siap? Siap. Semangat pagi. Pagi, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, saya akan mengenalkan latihan soal yang dimaksud tadi pada awal pembelajaran, yaitu tentang post test. Sudah siap adik-adik? Siap. Nah.
dibaca dengan cermat soalnya dan dijawab dengan seksama. Dibaca dulu, dipahami, lalu dijawab. Menit waktu untuk pengisian post-test ya. Jadi dibaca baik-baik, dipahami, lalu dijawab. Baca baik-baik ya. Dibaca, dipahami, lalu dijawab. Baca, dipahami, lalu dijawab. Lima menit lagi ya. Empat nomor soal dibaca kembali, dicermati, dan dijawab.
Sudah selesai? Kertas dan LKPD tolong dimasukkan sekalian biar sekalian saya kumpul. Untuk postesnya dilampirkan di LKPD agar saya bisa kumpul sekalian. Sudah selesai? Kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 dan kelompok 2. Setelah kita mempelajari materi tentang penanganan panen dan pasca panen, ada yang bisa memberikan kesimpulan dari adik-adik. Ada angkat tangan yang bisa menyimpulkan, yang bisa memberikan kesimpulan. Ya, ketua kelas lagi memberikan kesimpulan. Terima kasih. Dari kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari Suaranya ini, tolong dibesarkan, Adita. dari kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada beberapa kesimpulan yang dapat saya petik. Yang pertama yaitu pengertian dari panen. Nah, panen adalah mengumpulkan atau memetik hasil dari ikan ini ketika ikan sudah mencapai ukuran yang sesuai dengan pemanenan. Nah, yang kedua ada pasca panen. Penanganan panen, maaf. Penanganan panen yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah proses pembesaran ikan sehingga ikan tersebut dapat dipanen. Nah, tentunya untuk melakukan pemanenan ini menggunakan beberapa alat seperti yang ada di depan sini. Teman-teman bisa lihat. Yang pertama ada jaring yang gunanya untuk mendapatkan ikan dalam jumlah yang cukup banyak. Setelah itu ada box styrofoam yang gunanya untuk sebagai wadah untuk untuk mengantarkan ikan ke jarak atau konsumen yang lebih jauh, yang cukup jauh, maaf. Dan yang terakhir ada aerator yang dimana fungsinya untuk menghasilkan gelembung udara yang sangat dibutuhkan oleh beberapa jenis ikan seperti ikan air tawar dan air laut, tetapi tidak semua jenis ikan, salah satunya ikan cupang. Nah, setelah itu pasca panen. Jadi pasca panen yaitu hal yang dilakukan setelah panen sehingga mutu dari kualitas ikan tersebut masih segar seperti ikan yang masih hidup. Mungkin hanya itu yang dapat saya simpulkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk ketua kelas kita. Bagus sekali apa yang dikatakan oleh Dinda, yaitu kesimpulannya tentang panen dan pasca panen. Panen tersebut yaitu pemanenan dari hasil yang telah kita lakukan pembesaran. Misalnya panen untuk ikan konsumsi. Nah, ikan konsumsi berarti ukurannya harus besar. Ikan konsumsi harus besar, maka ikan konsumsi tersebut harus kita panen. Setelah kita panen, apabila konsumen tersebut menginginkan ikan tersebut dalam keadaan segar, berarti alat-alat yang kita gunakan pun harus dengan benar agar mempertahankan mutu dari ikan tersebut. Contoh peralatannya yaitu seser agar badan dari ikan tersebut tidak rusak. Nanti kalau misalnya badan ikan tersebut rusak, berarti mutu dari ikan tersebut akan cepat menurun. Nah, yang kedua, kenapa kita menggunakan loyang sortir? Karena loyang sortir tersebut kita bisa memilah mana yang ukurannya yang besar dan mana yang kecil. Itu akan keluar sendiri dari lubang tersebut. Ketiga, yaitu timbangan. Kenapa kita harus menggunakan timbangan? Pak Guru, kenapa sih kita harus menggunakan timbangan? Timbangan tersebut gunanya untuk memastikan, misalnya ada konsumen, Pak, kita bisa membeli 2 kilo, tapi 2 kilo tersebut jumlahnya 4. Nah, kita akan lakukan penimbangan tentunya 4 ekor ikan dalam ukuran 2 kilo. Sudah mengerti sampai di sini? Ya. Sudah paham adik-adikku? Selanjutnya pengantaran ke konsumen. Pengantaran konsumen harus dilakukan dengan baik.
dengan menggunakan styrofoam. Sebelum kita menggunakan styrofoam, seperti langkah yang kita lihat tadi ada di video. Sudah paham adik-adikku? Ya, selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Refleksi akan saya gunakan Google Form. Semua menggunakan handphone. Ada bawa handphone semua adik-adikku? Tolong dikeluarkan. Akan saya sebar ke Adinda selaku ketua kelas. Sudah masuk Google Formnya? Silahkan diisi. Refleksi tersebut silahkan diisi. Jawab ya. Baca lalu jawab sesuai yang kalian lakukan.
sebentar ya, teman-teman lain masih belum mengisi. Masih ada waktu nak, bisa mengisi terlebih dahulu. Dua menit lagi ya. Ayo cepat. Waktu menunjukkan 1 menit lagi untuk mengisi Google Form. Sudah? Kelompok sini sudah? Kelompok 4 sudah nggak? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai? Baik, sudah 24 orang yang mengisi. Sudah bisa meletakkan handphone kembali. Hari ini kita telah belajar tentang penanganan panen dan pasca panen. Minggu depan kita akan mempelajari tentang teknik pemasaran. Sebelum kita memasuki minggu depan, alangkah baiknya adik-adik mempelajari terlebih dahulu teknik pemasaran agar kegiatan minggu depan kita berjalan dengan lancar. Bisa adik-adik? Bisa. Ya, karena pembelajaran kita telah selesai, berikan aplaus untuk kita semua. Tidak ada lagi yang ingin bertanya tentang teknik penanganan panen dan pasca panen. Sebelum minggu depan kita memasuki pembelajaran tentang teknik pemanenan, teknik pemasaran. Bisa adik-adik? Bisa. Baiklah, setelah pembelajaran ini, karena diawali dengan berdoa, maka sebelum berdoa, marilah kita ice breaking sekali lagi, yaitu tepuk semangat. Jangan lupa setelah selesai belajar ada kegiatan-kegiatan pembelajaran dari rumah, maka sebelum memasuki minggu depan alangkah baiknya adik-adik belajar terlebih dahulu tentang teknik pemasaran. Selanjutnya berawal belajar kita berdoa, marilah kita berdoa karena untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya adik-adik. Sama-sama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.